Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Sunda didirikan oleh Prabu Tarusbawa pada tahun 669 Masehi. Dalam naskah Carita Parahyangan, Prabu Tarusbawa ini disebut dengan nama Tohaan Sunda. Ia awalnya merupakan menantu dari Raja Tarumanegara yang bernama Prabu Linggawarman. Ia menikah dengan Dewi Minawati, putri dari Prabu Linggawarman, raja ke-12 dari Raja-Raja Tarumanegara. Ia mendapat tahta pada tahun 669 ketika mertuanya meninggal. Karena ia sendiri berasal dari Sunda Sambawa, ia kemudian memindahkan ibu kota Tarumanegara ke Sunda Sambawa. Sehingga pada tahun 669 oleh para sejarawan dianggap merupakan akhir dari kerajaan Tarumanegara dan awal dari kerajaan Sunda. Sedang Galuh didirikan oleh Wretikandayun. Wretikandayun sendiri merupakan turunan dari bangsawan Tarumanegara. Nenek moyangnya, Resi Manikmaya, menikah dengan putri dari Prabu Suryawarman, Raja Tarumanegara ke-7. Dan Resi Guru Manikmaya itu kemudian diberi suatu wilayah kerajaan Kendan yang menjadi bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Sedang kakeknya atau putra dari Manikmaya yang bernama Suraliman menjadi senopati atau panglima perang di kerajaan Tarumanegara dan menjadi raja dari kerajaan Kendan. Wretikandayun sendiri mendapat tahta Kendan itu dari ayahnya, Sang Kandiawan, yang bergelar Rahyang Tari Medang Jati. Jadi Wretikandayun itu mendapat tahta Kendan dari ayahnya, Sang Kandiawan, itu pada tahun 612 Masehi. Kemudian memindahkan ibu kotanya Kendan ke Galuh. Ketika Prabu Tarusbawa memindahkan ibu kotanya ke Sunda pada tahun 669, setahun kemudian, yaitu pada tahun 670 Masehi, Wretikandayun kemudian memisahkan diri menjadi negara yang merdeka atau independen. Dan hal ini disetujui oleh Prabu Tarusbawa dari kerajaan Sunda. Wretikandayun sendiri berkuasa sampai tahun 702. Dan Galuh disatukan lagi menjadi bagian dari kerajaan Sunda, yaitu pada masa Rahyang Sonjaya, Raja Sunda kedua setelah Tarusbawa, pada tahun 723 Masehi. Setelah merebut kekuasaan dari Prabu Purbasora pada tahun 723 Masehi. Dan Galuh menjadi merdeka lagi ketika Ciungwanara atau Sang Manarah merebut kekuasaan Galuh dari putra Sonjaya, Temperan Barmawijaya, pada tahun 739 Masehi. Galuh menjadi negara merdeka berlangsung dari tahun 739 Masehi hingga tahun 852 Masehi. Prabu Linggabumi yang berkuasa dari tahun 813 Masehi hingga tahun 852 Masehi tidak mempunyai anak, sehingga kemudian mewariskan tahtanya kepada suami dari adiknya, Dewi Kirana, yang bernama Rakean Wuwush dari kerajaan Sunda pada tahun 852 Masehi. Sehingga pada tahun 852 Masehi
Kerajaan Galuh menjadi bagian dari Kerajaan Sunda. Meskipun raja-raja Galuh tetap diangkat secara independen. Jadi kerajaan Galuh menjadi merdeka lagi itu berlangsung dari tahun 739 Masehi hingga tahun 852 Masehi. Rakaian Wuwus yang bergelar Prabu Gajah Kulon berkuasa di kerajaan Sunda itu dari tahun 861 hingga 891 Masehi. Dan kerajaan Galuh tetap menjadi bagian dari kerajaan Sunda itu berlangsung selama 623 tahun. Dari tahun 852 hingga 1475. Pada tahun 1475, Prabu Wastukancana membagi kerajaan Sunda itu menjadi dua lagi, yaitu Galuh dan Pakuan atau Sunda, di mana Galuh diberikan kepada anaknya yang berasal dari Prameswari Mayangsari yang bernama Dewa Niskala atau bergelar Prabu Ningrat Kancana. Dan Pakuan atau Sunda diberikan kepada Sang Haliwungan atau Prabu Susuk Tunggal dari istrinya Dewi Sarkati, putri dari penguasa Lampung, Susuk Lampung. Jadi pada tahun 1475 Prabu Wastukancana itu membagi kerajaan Sunda menjadi dua bagian, yaitu Galuh dan Sunda. Dan hal ini berlangsung hingga tahun 1482, di mana disatukan lagi oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata, atau kemudian oleh masyarakat disebut dengan Prabu Siliwangi. Jadi pisahnya hanya sebentar, dari tahun 1475 hingga 1482 Masehi. Sri Baduga Maharaja atau oleh masyarakat disebut Prabu Siliwangi merupakan anak dari Dewa Niskala atau Prabu Ningrat Kancana yang menikah dengan putri dari Prabu Susuk Tunggal yang bernama Kenring Manik Mayang Sunda. Sehingga pada tahun 1482 Sunda dan Galuh itu bersatu kembali. Karena itu Sri Baduga Maharaja kemudian oleh masyarakat disebut dengan Prabu Siliwangi karena dapat mempersatukan Sunda kembali. Siliwangi sendiri berasal dari kata silih dan wangi. Silih itu berarti pengganti, dan wangi adalah harum, yang mengharumkan nama Sunda. Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi berkuasa dari tahun 1482 hingga 1521 Masehi dan menjadikan Pakuan Pajajaran sebagai ibu kotanya. Sehingga di era Sri Baduga Maharaja kemudian dikenal dengan Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda di era Pakuan Pajajaran. Setelah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi meninggal pada tahun 1521, masih ada 5 raja yang berkuasa di Pakuan Pajajaran hingga kejatuhannya pada tahun 1579 di era Prabu Surya Kancana yang mendapat serangan dari Banten di bawah pimpinan Sultan Maulana Yusuf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.